Peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari memiliki makna bahwa murid atau anak didik akan meniru perilaku gurunya, bahkan dengan cara yang lebih ekstrim. Artinya, jika seorang pemimpin, guru, atau orang tua memberikan contoh buruk, maka orang yang dipimpinnya, murid, anak, bawahan akan meniru perbuatan tersebut dengan lebih berlebihan. Peribahasa ini mengajarkan pentingnya memberi contoh yang baik, karena perilaku seseorang yang lebih senior atau berpengaruh akan ditiru oleh mereka yang lebih muda atau kurang berpengalaman. Hal ini terjadi dan dilakukan selama kepemimpinan Jokowi dalam 10 tahun memerintah Indonesia. Dalam mencari menteri dan pembantu menteri, hanya personal yang berasal dari partai pendukung dan orang-orang yang membantu finansial dalam kegiatan kepemerintahannya. Orang-orang yang dianggap membahayakan atau tidak sejalan dengan keinginan ambisinya didepak keluar bila sudah terlanjur di pemerintahan. Imam Nahrawi, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga di periode pertama Jokowi. Ia terjerat kasus korupsi dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI dan dinyatakan menerima suap senilai 26,5 miliar. Imam Nahrawi adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora RI periode 2014 sampai 2019 yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Ia terjerat kasus suap dan gratifikasi terkait dana hibah KONI dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora. Dugaan korupsi, Imam Nahrawi bersama asisten pribadinya Miftahul Ulum diduga menerima suap sebesar 11,5 miliar dari Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidi. Selain itu, Imam juga diduga menerima gratifikasi sebesar 8,6 miliar rupiah, sehingga total korupsi yang dilakukan mencapai 26,5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi seperti membayar utang dan mendanai kegiatan politiknya. Idrus Marham, mantan Menteri Sosial yang tersandung kasus suap proyek pembangunan PLTU Riau 1, ia diduga menerima suap sebesar 500 juta. Idrus Marham adalah mantan Menteri Sosial RI pada 2018 yang berasal dari Partai Golkar. Ia terlibat dalam kasus suap proyek pembangunan PLTU Riau 1. Idrus ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 24 Agustus 2018 dan kemudian mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Sosial. Dugaan korupsi, Idrus diduga menerima suap 2,25 miliar rupiah dari pengusaha Johannes Budi Sutrisno Koco yang ingin mendapatkan proyek PLTU Riau 1. Suap ini diberikan melalui perantara Eni Maulani Saragih, Wakil Ketua Komisi 7 DPR dari fraksi Golkar. Idrus diduga berperan dalam mempercepat proyek ini dan menjanjikan posisi kepada Eni jika proyek berhasil. Edi Prabowo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan di periode kedua Jokowi.
Ia ditangkap oleh KPK dalam kasus suap terkait izin ekspor benih lobster. Edi Prabowo adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang berasal dari Partai Gerindra. Ia ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 25 November 2020 dalam operasi tangkap tangan atau OTT terkait kasus suap ekspor benih lobster atau benur, dugaan korupsi. Edi Prabowo diduga menerima suap dari sejumlah perusahaan yang memperoleh izin ekspor benih lobster dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Suap ini diberikan melalui rekening PT Aero Citra Cargo atau PT ACK. Perusahaan yang ditunjuk sebagai satu-satunya jasa pengiriman benih lobster ke luar negeri. Johnny G. Plate, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, ditetapkan sebagai tersangka pada Mei 2023 terkait korupsi proyek BTS 4G di Bakti Kominfo. Johnny G. Plate yang merupakan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek Base Transceiver Station atau BTS 4G di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ia menjabat sebagai Menteri Kominfo sejak 2019 hingga ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 oleh Kejaksaan Agung RI. Kasus dugaan korupsi. Kasus ini terkait dengan pengadaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kominfo pada periode 2020 sampai 2022 yang memiliki total anggaran sekitar 10 triliun. Dugaan korupsi dalam proyek ini menyebabkan kerugian negara sekitar 8,03 triliun rupiah. Syahrul Yassin Limpo atau SYL, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL telah dituntut hukuman 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian. Jika denda tidak dibayarkan dalam waktu 1 bulan setelah putusan, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang. Jika hasilnya tidak mencukupi, ia akan menjalani hukuman tambahan selama 4 tahun penjara. SYL didakwa melakukan pemerasan terhadap jajaran eselon 1 di Kementerian Pertanian dengan dalih patungan yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Total dugaan pemerasan mencapai 44,5 miliar rupiah, sementara gratifikasi yang dianggap sebagai suap mencapai 40,6 miliar rupiah dalam periode 2020 sampai 2023. Tindak pidana ini juga melibatkan 2 pejabat lainnya di Kementerian Pertanian, yaitu Sekretaris Jenderal Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta. SYL berasal dari Partai Nasdem. Ia menjabat sebagai Menteri Pertanian dalam Kabinet Indonesia Maju periode kedua Presiden Joko Widodo sejak 2019 hingga 2023 sebelum akhirnya mengundurkan diri akibat kasus korupsi yang menjeratnya.